Mitra bisnis sejumlah pihak geram dan melaporkan Rocky Gerung setelah politisi itu tampaknya mengkritik Presiden Jokowi dengan kata-kata bajingan tolol. Bahkan banyak yang ngomong itu adalah ujaran kebencian, namun Rocky mengklaim istilah itu biasa dalam perdebatan politik dan hal yang lumrah terjadi di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat. Apa komentar Anda mengenai kata-kata kasar yang diungkapkan Rocky Gerung ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Kalau saya sih sangat itu ya menyesalkannya. Harusnya sih jangan sampai ada keluar kata-kata seperti itu ya. Bagaimanapun juga ini kan untuk presiden kan itu kan kepala negara ya. Jadi istilahnya yang dihormati ya istilahnya itu. Kalau memang ada yang nggak setuju apa-apa sih harusnya disampaikan dengan kata-kata yang baik gitu, yang istilahnya yang bisa ditata dengan etika yang benar juga ya. Kalau dia membandingkan sama negara lain, ya anda pasti tidak bisa lah, karena bagaimanapun juga ini kan Indonesia ya, bukan negara lain gitu ya. Kecuali kalau dia pindah ke negara lain ya, ya itu terserah dia lah, gitu. Kalau selama masih di Indonesia ya, itu tetap harus menjunjung tinggi itu ya, ada istilah di Indonesia ya, itu bagaimana tata keramanya, cara ngomongnya itu harus diatur gitu. Itu aja sih menurut saya. Makasih. Orang biasa aja kena undang-undang tindakan tidak menyenangkan. Kenapa itu tidak? Seharusnya tetap kena UU itu. Makasih ya. Itu Jokowi itu yang paling baik. Itu yang di daerah Papua aja tuh jalanannya dibangun. Jadi murah BBM-nya sama berasnya. Negaranya di situ aja ada emas aja menghasilkan itu banyak dari Indonesia ini. Tapi rakyatnya susah, beras mahal-mahal begitu, bahan bakarnya juga mahal. Hanya Presiden Jokowi doang yang bangun tolnya ke yang jadi gampang antar bahan makanan ke sana. Gitu aja. Istilahnya api kecil ya. Sebaiknya sebelum jadi kebakaran apinya dipadamin dulu. Apalagi beliau itu kan katanya seorang profesor ya. Kalau begitu kan kasih contoh yang nggak bagus ya. Kalau saya sih, menurut saya sebaiknya Pak Jokowi atau siapa gitu ditindak gitu Bu ya, supaya jangan jadi kebiasaan. Dan saya juga lihatnya Indonesia itu udah kebablasan ya. Apanya tuh sejak jadi tambah kacau. No Rocky, no party. Itu kata-kata yang pernah kita dengar di acara ILC ya, beberapa tahun yang lalu. Nah, saya rasa kritikan Bung Rocky Gerung ini kepada pemerintah paling tidak mewakili masyarakat kelas bawah yang tidak bisa mengeluhkan keluh kesahnya selama ini kepada pemerintah. Tapi memang akan lebih baik kritikan dan pendapat Bung Rocky ini dengan bahasa yang lebih baik dan bijak. Nah, kepada pihak-pihak yang melaporkan Bung Rocky Gerung ke Barreskrim, please jangan baper lah. Oke, thank you. Memang harusnya Rocky Gerung kali ini dapat pelajaran ya, karena orang ini benar-benar, kalau saya mau ngomong juga, Rocky Gerung itu sangat bangsat sekali gitu loh ya. Tinggal tanya aja ke masyarakat mau apa enggak dia disembelih, bila perlu kita gantung aja dia gitu loh. Jadi bukan soal kita baperan, bukan. Itu sangat presiden kita, orang luar aja mau menghargai. Masa kita sebagai rakyatnya, meskipun berbeda pendapat, nggak sepantasnya punya rakyat seperti ini. Dan kita hilangkan aja satu orang ini. Coba kalau dia waktu zaman Soeharto, berani nggak dia ngomong kayak begini? Nggak bakal berani, hilang udah. Jangankan zaman Soeharto, mungkin di Cina aja dah hilang udah pasti. Di Amerika juga nggak ada. Jangan dia bilang di Amerika begitu, nggak ada. Sebebas-bebas di Amerika itu nggak boleh menghina memaki orang kayak begitu itu. Itu kan sangat manusia yang tidak beradab, sangat biadab. Ya, ini yang saya mau komentar ini bukan tentang Rocky Gerung sih. Saya mau komentari tentang judul dari tema ini. Sebenarnya itu bukan mengkritik nih.
orang itu bukan mengkritik lagi, tapi sudah memaki. Makian itu adalah kekerasan secara verbal dan hukuman adalah pidana gitu loh. Nah ini saya tunggu pihak keamanan, khususnya polisi, jangan tunggu pengaduan dari masyarakat, tapi langsung melakukan pemanggilan dan SOP yang berlaku gitu. Gini ya, kalau manusia di ngomong ada kastanya, mungkin orang nggak seneng hati. Kalau manusia di ngomong ada klasifikasinya, mungkin mangkel. Tapi fakta, manusia itu banyak yang berpendidikan, lulus S1 atau S2. Tapi belum tentu juga dia memiliki tata krama atau budaya dari ketimuran atau martabat. Itu bedanya antara manusia berpendidikan dengan dididik atau karakter buildingnya atau home educate-nya yang memiliki tata krama atau budaya, bedanya dengan yang tidak memiliki. Jadi kalau yang tidak memiliki budaya atau tata krama sudah terbiasa dengan baku hantam kata-kata kasar, maki-maki kata-kata kasar. Sebenarnya video itu bukan mengkritik tapi memaki. Kalau didengarkan secara utuh, semua orang bisa panas kalau yang memiliki budaya. Saya kira di Amerika pun juga sama. Yang kelas nggak mungkin dengan bahasa seperti itu. Contohlah dengan anak yang kena sabet fiber optik sampai leher tulangnya patah. Orang tuanya mungkin tidak sekaya orang-orang kaya, tapi bahasanya di mana-mana, komplainnya di radio-radio, bahasanya itu tutur katanya bahasa banget sopan dan kelas banget. Ya, beda banget. Kalau dibandingin Rocky Gerung dengan yang ke bawah, ya memang beda. Jadi kasta tidak melihat bahwa pendidikan ataupun berapa uang yang dimiliki. Lalu saya memiliki teman yang kebetulan dosen di UI. Dia mengklarifikasi bahwa Rocky bukanlah dosen UI. Rocky bukanlah profesor, bukanlah doktor, tapi hanya S1. Ini cuman untuk mengklarifikasi aja. Cuman yang saya sesalkan adalah apabila ini didiamkan, pertanyaan saya, maukah kita anak-anak kita yang masih kecil-kecil, yang belum ngerti apa-apa, mengikuti bahasanya Rocky Gerung? Kira-kira kita mau atau enggak? Kalau kita mau, ya silakan. Makasih. Di Indonesia itu prestasinya apa toh? Paling juga banyak ngomong tapi nggak ada kerjanya. Itu kayak dulu Joe Shihab itu tanya sama Pak Luhut, akhirnya sama Luhut dibales, kamu kontribusi untuk negara apa? Nah, ini lebih gila lagi nih, berani pakai kata-kata dia sendiri yang lebih salah. Itu sekarang banyak orang Indonesia kalau dia jalan-jalan di luar, wah itu hati-hati itu harus. Ya, tapi sebaiknya memang di tahun politik ini Pak Jokowi juga tidak terpancing dengan yang seperti ini, karena ini efeknya katanya dia itu mau mengadu domba ini Pak ini. Saya harap pemilu Indonesia 2024 ini damai sejahtera, aman, yang terpilih juga satu putaran pemimpin yang amanah pilihan Indonesia. Rocky nonton film kartun, ngumpulnya di alun-alun. Jadilah orang yang penuh santun, pasti pujian datang mengalun. Offside nih, dia coba saya tanya, kalau orang gendut dibilang gendut marah nggak? Orang selingkuh dibilang selingkuh marah. Orang jelek dibilang jelek marah. Apalagi ini menyerang kehormatan, harkat, dan martabat, serta perbuatan yang merendahkan, merusak nama baik daripada
pemimpin Republik Indonesia bisa termasuk menista atau memfitnah ini. Orang Pak Jokowi itu berjasa kok selama masa pandemi bisa membawa bangsa Indonesia keluar dengan COVID. Kok dibilang begitu ya? Itu mah benar-benar keterlaluan ya. Apa dia mau, cuma ya bagusnya dia bukan anggota dewan ya. Kalau mengikuti dua jejak sebelumnya sebut saja ya, misalnya Bung Fahri ataupun Fadli John begitu kan juga berkoar-koar, akhirnya dikasih tanda jasa, diam lagi. Nah Rocky ini nggak jelas ini motivasinya apa. Memang dibayar oleh pihak ketiga seperti penelpon yang sebelumnya memang untuk memanas-manasi situasi menjelang 2024. Tapi yang paling jelas saya lihat sih sebetulnya dia frustasi ya. Sekian tahun berbicara soal kedunguan, tapi ya nggak membuahkan hasil apa-apa. Itu aja sih. Saya setuju itu. Ya namanya seorang intelektual, seorang akademisi, ya kan seharusnya kan menyampaikan kritik disertai dengan data dan argumen, ya kan. Kalau bukan disertai dengan kata-kata kasar, penghinaan, justru itu nggak terlihat sebagai seorang akademisi ya. Apalagi dia adalah pengamat politik ya, gitu. Jadi gini, memang sih namanya penghinaan itu kan masuk delik aduan. Iya kan, jadi harus si korbannya sendiri yang melaporkan. Dalam hal ini Pak Jokowi, gitu. Tapi saya rasa khusus untuk kepala negara seharusnya diperlakukan sedikit berbeda ya. Dalam artian gini, kepala negara ini adalah simbol negara, bukan lambang negara ya. Lambang negara adalah burung Garuda. Nah, kepala negara ini simbol negara, seperti misalkan bendera, bahasa, simbol negara, termasuk kepala negara, gitu kan. Jadi kalau penghinaan terhadap kepala negara itu sudah sangat keterlaluan, seharusnya ditindak pun nggak ada aduan dari Pak Presidennya gitu kan, seharusnya ditindak, karena ini adalah kepala negara, nggak boleh diperlakukan persis sama seperti masyarakat, harus diperlakukan agak berbeda ya, kecuali kalau misalkan masih dalam batas wajar ya sudahlah. Ya toh presidennya pun sendiri nggak hiraukan ya kan, tapi kalau sudah benar-benar keterlaluan nggak bisa, karena menghina kepala negara sampai keterlaluan sama aja menghina negara, menghina masyarakat Indonesia juga gitu kan. Jadi ya saya rasa kalau Rocky Gerung mengatakan itu biasa semua negara, kata siapa? Banyak negara kok yang masyarakatnya hina presidennya sedikit aja langsung, nggak tunggu lama. Presiden Jokowi termasuk presiden yang sabar, itu masuk baik sih saya bilang dia sabar. Oke, saya punya pandangan bahwa Rocky Gerung tentu boleh aja ya membela diri dia ya. Tetapi saya pribadi menganggap ini udah agak keterlaluan sih bahasanya ya. Nah, persoalannya beliau atau kelompok dia juga jangan menganggap Rocky Gerung dikriminalisasi kalau seandainya dilapor. Itu kan dua belah pihak harus fair. Satu menyatakan bahwa ngomongan dia benar, gak apa-apa, fair kok demokrasi. Demikian juga biar aja yang menggugat, yang mengadukan ke polisi jalan terus. Nanti kita akan lihat polisi bertindak ya se-fair dan semurni benar berdasarkan dua alat bukti. Dan kita akan lihat apakah sekali ini Rocky Gerung kena batunya apa enggak ya. Mari kita saksikan aja. Tetapi yang ingin saya tekankan, kelihatannya suasana akan semakin panas. Ini udah semakin mendekati tahun-tahun politik yang semakin mendekati Pilpres, dan saya yakin kelompoknya yang berlawanan dengan pemerintah, mereka terus akan melakukan strategi-strategi yang seperti ini. Mungkin salah satu yang dipakai adalah seolah-olah dijalimi. Kalau ternyata nanti Rocky Gerung dianggap bersalah oleh kepolisian. Ya mirip-mirip dengan dulu yang siapa tuh sarumpet gitulah. akan merasa dijalimi ya. Tentu kepolisian dalam hal ini udah semakin berpengalaman. Ya tentu akan memberikan penentuan tersangka apa enggak yang berdasarkan alat bukti yang memang berlaku di undang-undang kita ya. Jadi saya pikir ini akan terjadi, dan Jokowi tentu sejauh ini saya pikir beliau orangnya juga humble dan tidak terpancing emosi untuk yang seperti ginilah. Ya di kelompoknya berlawanan pemerintah memang yang pintar ngomong cuma Rocky Gerung. Ada beberapa lagi kan udah mingkem kan, tinggal dia juga cari sensasi kan. Kali-kali kalau dia berjasa yang sana menang, dia dapat posisi menteri, siapa tahu. Ya dia cobalah terus. Ya saya kira ya semua menghadapi dengan kepala dingin aja, biar aja ini hukum terus bergerak berjalan. Saya kira gitu. Ada burung singgah di dahan, dahannya tinggi patah rantingnya. Si Dungu Gerung tidak punya perasaan. Kalau ngotot saya orang gila.
saya dari kemarin saya mendidih kayak mau pecah nih dengar suara dia. Dengar dia ngomong di YouTube dan sebagainya. Ini orang tidak punya adab, tidak punya sopan santun, ngomong seenaknya aja. Terus dia sekarang malah saya itu hanya kritik. Kalau kritik harus belajar dengan itu tokoh kita Habib Basri. Kritik yang bagus, halus, tegas, tapi ngasih solusi. Bukan dengan maki-maki begitu. Nah sekarang Pak Jokowi nggak mungkin lapor karena Pak Jokowi sudah selesai dengan ini ya, dengan hidupnya. Kalau orang yang bilang itu ada istilah Suro Dirojo Ningrat Lebur Dening Pangestuti. Segala anggara murka kesombongan akan hancur oleh kasih sayang, oleh cinta kasih. Contohnya aja Ainul Najib yang dulu menghujat Jokowi sebagai Fir'aun, Pak akhirnya dapat karma. Nah saya khawatir nih, kata bentar lagi nih si Gerung itu akan stroke. Dan saya yakin kalau seperti Pak Jokowi pasti akan nengokin. Terima kasih. Ya, saya mau komentar ya. Aku juga heran aja sama yang namanya Rocky Gerung ini ya. Dari awal-awal waktu kampanye aja suka memprovokasi yang bukan-bukan. Udah gitu, maaf aja ya, ini kayaknya nih, aku juga heran aja kok bisa seberani gitu ngomong kayak gitu ke Pak Jokowi ya. Ini mestinya sih pasal penghinaan presiden ini sudah harus disiapin ini buat dia nih. Coba aja deh, bayanginnya kalau dia hidup di era Pak Harto, kalau berani ngomong kayak gitu. Udah deh, bisa-bisa kena didor sama Petrus itu, kalau berani ngomong kayak gitu. Aku kalau menurut saya, memang lah, setiap pemimpin negara itu memang pasti ada plus minusnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Cuma ya, kalau mau mengkritik, boleh mengkritik. Tapi bukan berarti dengan cara kata-kata binatang seperti itu. Itu tidak etis kalau saya bilang. Boleh mengkritik kalau merasa negara ini butuh ekonominya jelek atau apa, ya kasih tahu salahnya apa, masalahnya apa, biar bisa diselesaikan solusinya. Kan namanya kan membangun negara yang dengan 280 juta penduduk itu kan tidak gampang. Gak segampang tinggal pring gitu aja, gak gampang. Kayak istilahnya kayak itulah, kayak Jarum Coklat punya iklan itulah yang 76 itu. Kayak si Om Jin itu. Gampang ngurus negara. Ya saya harap ya Pak Rocky Gerung ini harusnya sadar lah perbuatan lo lah. Kita ini nggak mau komentar, tapi lihat tingkah laku ngomongannya itu loh, waduh, sampai panas ini kan. Jadi akhirnya mau komentar juga nih. Jadi menurut saya ini keterlaluan ya, ini keterlaluan. Mau dia alasannya kebablasan, mau offside, mau inside, apa saja itu namanya keterlaluan kepada pemimpin Indonesia, Presiden Jokowi. Terus itu sangat tidak pantas dan tidak patut diucapkan. Kepada orang tua, teman, saudara itu saja, guru saja, semua itu tidak pantas dan tidak patut diucapkan, apalagi kepada seorang kepala negara yang juga low profile, juga baik. Jadi menurut saya, akademisi mau politikus ini sudah keterlaluan. Kalau tidak ditindak oleh aparat yang berwenang, maka itu akan menjadi contoh yang tidak baik bagi orang-orang yang sefrekuensi, seirama sama orang-orang seperti itu. Oleh karena itu harus ditindak yang tegas supaya menjadi contoh bagi orang-orang lainnya yang sejenis dengan dia. Ayo iki. Waduh. Saya lihat emang Pak Rocky Gerung ini gimana ya? Emang benar saya ada waktu itu pernah dengar joke bahwa di negara X itu boleh menghina presiden. Terus kemudian si B bilang, oh iya boleh, saya juga di negara kami juga boleh menghina presiden negara X. Jadi itu jokesnya ya. Tapi memang begini, aku juga mencium nih kayaknya, agak sulit ya Pak Rocky Gerung itu hebat juga ya, nggak ketangkep-tangkep. Saya juga mungkin jangan-jangan ada backingannya yang hebat atau gimana ya, kurang paham dengan hukum ya. Hukum kita apa nggak bisa dengan kata-kata itu nggak bisa dijerat atau gimana, saya juga bingung. Ya, jadi mungkin ya gini, ilustrasi saya, misalnya kita ngomong gini, ada malaikat yang bajingan, ya toh, atau setan yang budiman, gitu kan? Ya, saya juga bingung lah ya. Tapi memang terlepas dari kata-katanya atau pemikirannya itu benar atau salah, ya mungkin cara penyampaiannya aja kali ya. Mungkin ada benarnya atau gimana, pokoknya tolong
jangan di shortcut gitu lah. Ya, maksud saya ya izin baik-baik lah Pak Rocky, ya kepada Pak Presiden disampaikan apanya maknanya apa gitu. Oke? Terima kasih Bang Beri. Terima kasih Pak Darmo. Oke, berikutnya ada Bapak James yang sudah menunggu. Terima kasih sudah menunggu Pak James. Silakan Pak James. Ya, terima kasih juga Pak Beni. Iya. Ya. Nah, ini dia menariknya nih. Pak Rocky Gerung ini juga mungkin dia harapkan tuh dia tuh mungkin di penjara, ditindak. Itu akan membawa dia tuh makan lebih terkenal gitu untuk para jadi di Indonesia itu selalu ada orang yang ngefans sama orang kayak Rocky Gerung gitu loh. Ya jadi emang ini dilema nih, mau dituntut, dipenjarakan. Ya saya yakin Pak Jokowi bukan tipe orang seperti itu, tapi apa istilahnya orang-orang yang berwawasan yang berpikiran waras pasti akan membela Pak Jokowi gitu. Ya kan, sebagai meskipun kita tidak bisa berbuat banyak gitu. Jadi satu kata buat Rocky Gerung, ya semoga dia bisa bertobat ya, dapat apa namanya hidayah, betul Pak. Iya, kita aja. Itu sebenarnya udah nggak boleh itu. Tolong akademisi, dosen, gimana terhadap mahasiswanya? Itu bukan pelajaran yang baik tuh bagi bangsa Indonesia. Caci maki depan umum itu, apakah bangsa kita bangsa begitu? Tata krama setiap manusia, masa caci maki kepala negara, maki dia orang biasa aja, orang nggak boleh. Katanya diksi lah, apalah, segala itu nggak boleh itu. Orang kan ada itu batas-batasnya itu, ya kan? Dari seorang akademisi, seorang dosen, pengajar gitu apa yang didengar oleh rakyat Indonesia itu merusak bangsa Indonesia, merusak masa depan itu orang itu. Orang itu nggak perlu, Indonesia nggak perlu orang begitu-gitu. Tata bahasa yang baik itu nggak ada, dia negara ini tidak ada kelebihan. Ada kerugian negara ini, ada yang timbul seperti ini. Itu kan presiden kan simbol negara ya, sudah sewajarnya lah seorang mestinya ditangkap atau apa ya. Itu sudah harus ya, saya rasa. Makasih. Sangat tidak pantas untuk seorang warga negara yang mencari penghidupan di negara ini menghina presidennya dengan kata-kata seperti itu. Bagaimana kalau orang tua dia dihina dengan kata seperti itu? Coba tanya dengan diri sendiri Bapak Rocky Gerung, apakah itu lumrah? Kalau lumrah nanti kita maki orang tuanya, gitu aja. Sepertinya Rocky Gerung itu harus belajar etika supaya terlihat intelek dengan Profesor Renat Ghazali. Rocky Gerung itu yang jelas sih memang ambisius, merasa sok pintar dan sok berwibawa, tapi sebenarnya dia tolol gitu loh. Kelas dia itu nggak menunjukkan kelas eksekutif gitu loh. Dia masih kelas abang-abang tukang parkir aja masih ada yang sopan loh. Itu aja deh, dia mau berambisi mau jadi pejabat di negara ini kalau Anies menang kali ya. Oke, terima kasih. Menurut saya orangnya itu sangat tidak pantas dan sangat tidak patut mencaci maki atau mengucapkan kata-kata yang sangat negatif dan sangat merendahkan, apalagi kepada seorang Bapak Presiden yang menjadi pemimpin negara Indonesia yang begitu besar, yang begitu dihormati oleh negara-negara lain. Jadi budaya kita itu tidak mentolerir ucapan-ucapan kebencian seperti itu. Harus belajar lagi. Ya, bukan saja itu tidak sopan, tidak patut dan tidak pantas, bahkan itu adalah ucapan-ucapan yang ingin seolah-olah merendahkan orang lain, meninggikan diri sendiri, tetapi justru merendahkan, sangat-sangat merendahkan martabat lalu orangnya itu sendiri. Nah, itu harus diusut, lalu harus diperkarakan dan harus diperiksa betul-betul. Ucapan itu tidak pantas ya ditujukan kepada kepala negara kita ya.
Jadi juga disampaikan oleh orang yang terdidik gitu loh. Jadi ini kayak semacam mencari sensasi atau publisitas gitu, menunjukkan apa ya, rasa frustasi juga dari seorang Rocky Gerung terhadap dia punya perjuangan yang belum membuahkan hasil begitu. Tapi lepas dari semua itu juga dia walaupun katanya pintar, suka bilang orang lain dungu begitu ya, dia itu juga apa namanya ya, kalau kayak begini tidak mengerti budaya. Misalnya paling gampang aja lah, orang korupsi aja tidak mau dikatakan dia koruptor, orang gemuk, orang gendut aja tidak tersinggung walaupun dibilang gendut gitu loh. Ya kan, ini kan budaya sehari-hari yang ada gitu, mestinya lebih bisa berpikir. Jadi memang harus ditindak lah, nggak bisa, ini udah keterlaluan. Gitu aja sih, terima kasih. Kalau pandangan saya mungkin lain. Dia yang ngomong tuh tidak salah. Yang salah bangsa kita, budayanya nggak jelas, agamanya nggak jelas, juga di sekolah atau sekolah di mana yang nggak jelas. Kalau tiga-tiga jelas dia nggak mungkin berani ngomong gitu. Justru tiga-tiga udah kacau, udah sontoloyo, baru dia berani ngomong gitu. Terima kasih. Tadi saya mendengar banyak yang bilang, wah kan boleh kritik. Ya boleh kritik, cuman jangan samakan budaya barat. Kalau budaya barat, anak bisa manggil orang tua itu pakai nama. Ya mau manggil maki-maki juga terserah. Jadi maksud saya gini loh, kalau mau dihormati orang lain, ya lu hormati orang lain juga dong. Kita bukannya ngomong di pasar gini loh. Ya kalau orang pasar ya terserah aja. Cara penyampaiannya itu tidak benar. Bukan berarti kalau kritik itu boleh ngomong seenaknya gitu loh. Berarti orang itu nggak ada aturannya. Oke, makasih. Bapak Rocky Gerung ini telah boleh dikatakan bukan menghina ya, bahkan memaki ya. Nah ini yang saya sesalkan sekarang ini tindakan dari kepolisian, khususnya Pak Kapolri gitu kan. Kita sudah tahu kan bahwa presiden itu adalah lambang negara ya. Seharusnya lakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan itu. Pemanggilan pertama, kedua, ketiga ya sesuai dengan prosedur kepolisian bahwa itu sudah menghina lambang negara itu loh. Oke lah Rocky Gerung sudah melakukan hal itu gitu loh. Sekarang ini yang saya soalkan, kenapa kepolisian ini cuma diam aja? Apa mau menunggu masyarakat? Kan nggak mungkin. Atau mungkin ini kan bukan delik pengaduan. Itu bos, kiranya mungkin Bapak Polisi, Pak Kapolri mungkin mendengarkan pas FM ini, mohon segera menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Baik, Pak Nasrul, selamat pagi. Pagi Mbak. Silakan. Reformasi kejadian kan tahun 98 ya. Tahun 2007 ada pemilu dan sebelumnya kan presidennya si Habibie kan. Saat itu jadi juga demo-demo dan bla bla bla. Akhirnya Habibie membebaskan segala kerangkeng yang terjadi pada Orde Baru. Belum puas juga kerangkeng yang dibuka zaman Orde Baru, ada gugatan ke MK. Akhirnya MK mengabulkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat kasar atau lunak atau apa kepada lembaga negara yang katanya lembaga negara cuma Bhinneka Tunggal Ika. Kalau presiden bukan lambang, presiden bisa dijadikan pribadi atau lembaga. Ya kalau lembaga apa ya, kata MK juga kan katanya bukan lembaga. Makanya kiranya terjadi penghinaan atas kebijakan publik itu namanya kritik. Tapi kalau presiden melaporkan secara pribadi ke polisi, itu baru aduan. Akhirnya SBY dulu pada saat demo-demo membuat kebau, dibilang buya kepada SBY, dia melapor ke polisi. Dia juga nggak menindaklanjuti gitu loh, karena itu adalah bagian dari demokrasi gitu loh. Dalam hal ini kita ambil hikmahnya, kritik apa yang disampaikan, mudah-mudahan pemerintah mendengar, itu aja harapan kita. Terima kasih. Pak Rocky Gerung itu kok bilang Pak Jokowi bajingan, seolah-olah kayak udah ngebunuh orang tuanya aja ngomong bajingan, itu kan udah kasar banget ya. Memang itu harus ditangkap, itu Rocky Gerung udah keterlaluan, udah sering banget kok dia begitu kebenciannya dengan Jokowi itu. Bu, udah siap gitu aja. Ibu Wati, selamat pagi.
Iya, kalau saya pikir begini, kalau kata-kata kasar itu kan semacam sifatnya. Ahok juga kasar, tapi kalau merasa diri siapa yang merasa paling hebat, paling nggak bersalah, di dunia ini nggak ada yang sempurna. Kalau merasa diri paling sempurna, tahanlah. Coba mikir, kritik sendiri-sendiri, semuanya begitu. Semuanya saya lihat nggak atas bawah, nggak petinggi, nggak itu, semuanya juga ya nggak sempurna lah, gitu doang. Pernyataan dari Pak Rocky Gerung itu menurut saya itu kita pemerintah dan dalam hal ini Pak Jokowi jangan sampai terpancing ya. Apalagi tahun depan itu sudah tahun pemilu. Jangan sampai nanti ada berita sampai ke internasional bahwa ada aktivis politik atau aktivis pengkritik presiden itu dipenjara. Nah, itu akan menjadi hal negatif di dunia internasional. Menurut saya mungkin sanksi pidana itu nggak tepat ya untuk hal-hal seperti ini ya. Mungkin sanksi administrasi atau sanksi denda itu lebih cocok. Misalkan dia harus meminta maaf di suatu surat kabar, media cetak atau hal lainnya, itu yang akan membuat beban moral dan juga beban keuangan buat orang tersebut. Karena meminta maaf di media cetak dan media lain-lain itu tidak murah menurut saya. Jadi demikian, gitu aja. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat ya. Hanya Rocky Gerung yang kurang sehat. Dia selalu begitu ya. Ini bukan kritik, ini maki. Mana ada kritik pakai bajingan tolol? Kalau saya kira ini karena dikasih panggung ya sama TV One gitu ya, sehingga dia namanya menjadi besar dan ada sekumpulan orang yang senang sekali kalau Jokowi ini dimaki. Tepuk tangan mereka seolah-olah ini luar biasa. Padahal apa sih yang dikatakan, diomongin Rocky Gerung nggak ada isinya, semua halusinasi dia ya. Seolah-olah kita ini diajak ke alam pikiran dia yang halu, seolah-olah itu tinggi, hebat, sophisticated, padahal nggak ada isinya. Apa yang dia ngomong? Mengkritik fisik Jokowi yang kurus kerempeng naik motor chopper. Apa urusannya sama memimpin negara? Ini orang brengsek. Saya bilang itu kalau bisa nih, ya susah ya, sekarang udah keburu kita menganut demokrasi, tapi ya amblas kita. Punya orang begini cuma sampah, nggak ada gunanya itu. Saya pikir Rocky Gerung itu sakit ya, sakit jiwa ya. Dia ngomongnya sembarangan begitu. Dia nggak punya nilai-nilai budaya timur. Karena dibandingkan dengan Amerika ya beda. Amerika kan western, Amerika itu kan cowboy. Kita bukan orang Amerika, kita ini orang Indonesia, orang yang punya budaya timur, yang harus menghormati pimpinan kita, suka ataupun tidak suka, kita harus menghormati beliau sebagai presiden kita yang dipilih oleh masyarakat mayoritas. Karena presiden ini adalah lambang negara, lambang kita. Kalau dia dilecehkan orang, rakyat 125 juta manusia Indonesia ini tersinggung, marah dong. Marah aja sama orang nomor 1 di Indonesia. Jadi nggak boleh begitu. Suka nggak suka jangan ngomong begitu. Itu namanya bahasa-bahasa koboi itu, bahasa bajingan koboi itu. Ya, terima kasih. Kita ini hidup di Indonesia, juga kita ini sudah ada ketimuran. Memang Amerika itu biasa, manggil-manggil biasa. Karena memang manggil orang tua aja di sana bukan dad, mom, tapi panggil nama. Dan kita ini sekolah, hidup di Indonesia, ada di timur, dari harus bisa menghormati. Tuan presiden ini simbol negara, nggak bisa kita maki-maki seperti enaknya gitu. Ini sudah dipilih oleh rakyat dan kita sudah biasa harus tegur sapa dengan sopan di adat ketimuran. Masa presiden dimaki ini sudah kebablasan. Dia memang orang pandai, tapi pandainya udah ngawur. Dia nggak pantas tinggal di Indonesia. Memang pandainya di Amerika. Kalau memang di Amerika memang boleh. Dia kan tinggal di Indonesia, dia udah orang warga negara Indonesia. Ya ada peraturannya, nggak bisa semaunya dia itu. Menurut dia betul, kalau orang-orang lagi benci atau sama aja dia provokator. Nggak pantas dia tinggal di Indonesia, memang tinggal di Amerika aja. Bagus kalau memang seperti itu, dia silakan angkat kaki jangan di Indonesia. Terima kasih. Nah, kalau menurut saya ini udah kebangetan ya untuk Rocky Gerung ya. Apalagi ini sebagai
presiden kita ini kan sebagai lambang negara. Suka nggak suka ya kita harus terima. Nanti kan nggak lama lagi kan nggak usah disuruh mundur lah. Pasti tentunya udah waktunya ya pasti Pak Jokowi ya turun. Nggak usah terlalu sampai begitu. Saya kira sebagai rakyatnya marah kalau nggak sampai begini. Yang saya bilang ya ini demokrasi kebablasan. Harusnya sebagai dia kan sebagai ngaruh masalah dosen apa ya. Mungkin ya dosen pengangguran kali. Jadi nggak ada Rocky Gerung itu nggak ada kerjaan. Jadi yang ada tuh selalu politik ya, pemerintah digoyang tuh sama dia. Ini nggak bisa, ini karena presiden ini kan kemenangan untuk semua rakyat Indonesia. Berarti kita harus mengakui, nggak boleh kita ini sampai paten bajingan apa. Itu kalau di zaman Soeharto itu udah masuk karung gitu. Ini Pak Jokowi masih baik. Masih dipelanin, nggak dimacam-macamin. Tapi nggak boleh lah begini, ya kan? Ini sekarang ngomong masalah Amerika, mungkin dia antek-antek ke Amerika kali, mau digoyangin ke Indonesia. Itu aja mengasih. Ini memang Rocky Gerung itu sudah lama, memang sudah harus diproses. Cuman banyak sekali masyarakat Indonesia yang malas mengkomentari dia, ya. Jadi dia bilang kalau Amerika sering begitu, memang sudah biasa begitu. Ya benar kata Bapak tadi, ini Indonesia Timur, bukan Western. Jadi dia kalau di Amerika cuman bebas ataupun panggil orang tua langsung nama, apakah di Indonesia juga harus ikutin? Boleh ciuman bebas, boleh berpelukan, boleh free sex, ya boleh panggil orang tua langsung nama. Kalau dia punya anak langsung panggilnya, hai Rocky, bajingan tolol, apakah boleh? Kalau dia jadi presiden dipanggil bajingan tolol, apakah oke? Ya jadi dia cocoknya memang tidak di Indonesia. Terima kasih. Kalau saya sih menilai Rocky Gerung ini memang orang-orang benar dah, yang sangat kurang ajar menurut saya. Ya dari berapa kali pernyataan dia kan begitu. Ya minta tolong itu polisi harus bisa menertibkan orang-orang kayak begitu. Itu ujar kebencian, menghina presiden, dihina loh. Dimana presiden saat sekarang ini belum pernah saya melihat presiden bisa memajukan bangsa seperti ini. Dari luar banyak sekali ini pujian kepada Pak Jokowi, tapi dia diri si Rocky Gerung ini dan untuk mengurus dirinya sendiri aja nggak bisa kok. Tapi kok bisa gitu kayak begitu loh. Ya, saya tidak setuju. Itu kalau yang bilang apa Rocky Gerung itu bukan profesional itu seorang bahasa, seorang kaki lima ya. Kalau profesional kritik tidak seperti itu. Kritik beda dengan fitnah dan ujaran kebencian. Kalau kritik untuk membangun bangsa itu baik. Tapi itu terlalu sadis. Bahasa seorang pemimpin terlalu sadis itu tidak etik, itu tidak layak, tidak patut untuk dicontoh. Contohnya untuk sebagai seorang pembenci dan pemberontak itu terlalu. Saya tidak setuju. Lebih baik ditangkap polisi harus segera itu ujaran kebencian. Apalagi seorang kepala negara yang harus kita hormati, kita jaga martabat boleh seperti itu terlalu sadis. Terima kasih. Ini saya juga nggak setuju ya dengan ucapan yang keluar dari mulut TRG ini, apalagi itu di depan orang banyak, udah keterlaluan. Tapi sebenarnya saya lebih nggak setuju lagi dengan orang-orang yang ngelaporin. Ini apa gitu kepentingannya? Ini ketahuan sekali mental penjilatnya gitu. Kalau memang itu dirasa nggak sopan ya kasih masukan ke presiden atau ke Pak Jokowi dan keluarganya biar mereka yang laporin. Kalau memang itu dirasa tidak sopan, jadi jangan pada bilang wah presiden ini mental pemaaf orangnya, tapi setiap ada omongan begini dilaporin. Ya sama aja, ini kan jadi bikin gaduh juga, yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu. Itu aja dari saya, terima kasih. Ya kayaknya Rocky Gerung ini dapat duit dibayar kayaknya dia berkomentar seperti ini. Jadi kalau kita lihat Presiden Jokowi itu orang yang sangat tahu persis demokrasi itu seperti apa. Jadi saya pikir Rocky Gerung mau bicara seperti itu pun sebetulnya adalah kebebasan dia bicara. Nggak bisa dipenjara itu Rocky Gerung. Terima kasih. Ini ya kita netral-netral aja harusnya, dinginlah, kepala dingin. Baiknya itu para pendukungnya
pro Jokowi atau RJ Rumah Bogor dan lain-lain, sebenarnya Pak Rocky Gerung tuh as a dosen ya, dia sebagai dosen kok, dia sebagai akademisi ya. Wajar juga seorang presiden mendapat kritisi yang memang secara akademisinya dapat dinilai oleh si Pak Rocky Gerung ini. Dia dosen, dia bisa menilai orang dari mulai berbicara, mulai komunikasi dan lain. Wajar saja. Harusnya ini sebagai masukan sih. Ada input dari masyarakat gitulah, ada yang diwakili oleh Rocky Gerung yang tujuannya untuk membangun, mengkritisi untuk membangun, nggak ada kok buat yang negatif, menjelek-jelekan. Tuh juga Pak Jokowi sekarang banyak tuh yang mencintai Pak Jokowi gitu loh, rakyatnya dengan banyak-banyakan kritik harusnya positif-positif aja dan berpikirlah netral gitu loh. Jangan kita pendukung Jokowi atau yang belum dapat jatah menteri, dapat jatah BUMN yang berteriak-teriak bahwa Rocky Gerung harus dipenjarakan dan lain-lain, enggak lah kayak gitu. Ini harus kritik membangun aja sebenarnya. Memang kata-katanya harus difilter, betul. Tapi esensinya Pak Rocky Gerung itu sebenarnya lebih kritik ke jabatannya, bukan ke pribadi, ke individu, tapi secara kepresidenannya aja. Sebenarnya begini, kritik itu bagus, bahkan harus. Tapi orang namanya kritik itu adalah memberikan solusi dan tidak tidak mengutarakan dengan bahasa kasar, jorok, bahkan menghina. Jadi yang dilakukan Rocky Gerung adalah cenderung menghina, bukan memberikan solusi. Kalau orang intelektual ngomongnya tuh kalem. Jadi bayangkan Rocky Gerung yang katanya profesor, kita bandingkan dengan Profesor Renat Kasali. Nah, kalau profesor yang benar tuh kayak Renat Kasali, ngomongnya halus, memberikan solusi, itu baru orang intelektual. Kalau macam Rocky Gerung tuh bukan intelektual, justru bajingannya dia, gitu loh. Masa seorang intelektual ngomongnya ngata-ngata orang bajingan segala macam, itu orang pasar, orang kampungan gitu loh. Pendapat Bapak yang barusan bilang, oh itu nggak apa-apa, kritiknya memang nggak apa-apa, cuman pakailah bahasa yang benar gitu, bahasa yang etika orang Indonesia itu apa. Ini kepala negara loh, hina-hina begitu. Masalah hukum, ya itu terserah aja. Kalau saya sih lihatnya, ya mendingan jangan diladenin. Maksudnya gini, orang goblok tuh jangan diladenin. Kalau diladenin, kita ikut goblok gitu. Orang goblok biarinin aja gitu. Bukan kelas kita bicara dengan orang model kayak begini. Jadi soal laporan terserah, tapi kalau dibilang itu Rocky Gerung kritik segala macam, itu pendapat yang keliru dan ngaco gitu. Dia tuh menghina, bukan mengkritik. Orang seperti itu harus diproses, ditangkap, kemudian kalau perlu ya mungkin harus dikasih apa-apalah yang betul persuasif lah, supaya lebih lurus lagi. Sebenarnya dia pinter, tapi kalau menurut saya kepinternya, biasanya orang Jawa bilang pinter keblinger. Jadi ada banyak, udahlah diproses aja. Makasih. Menurut saya sih dia bukan bela siapa, membela Jokowi atau gimana ya. Istilahnya orang ini itu selalu berkelit gitu loh. Jadi dia itu kayak cewek gitu ya. Cuma berani ngomong, berlindung di balik pasal-pasal gitu loh. Jadi merasa bisa sesukanya ngomongin orang gitu loh. Jadi menurut saya sih kalau ada stasiun TV atau apa yang masih undang dia, ya menurut saya berarti mereka secara langsung mendukung ya orang seperti itu gitu loh. Nggak ada bedanya sih kayak lemparin air ke muka orang gitu kan, ada tuh dulu yang kayak gitu. Ya menurut saya kalau nggak menghormati orang, kalau cuma ngomong ngata-ngatain nggak ada bukti ya, menurut saya itu ya cuma ini berani ngomong doang gitu, nggak menghargai orang gitu. Oke, makasih. Ya saya pikir dalam hal ini ya Rocky Gerung tidak sepenuhnya salah, karena memang jika sebagai sebuah kebijakan pemerintah itu dirasakan seperti yang beliau bilang tidak memikirkan rakyat, ya memang harus dikritisi. Nah, bahwa di dalam ujarannya itu ada yang merasa tersinggung apa tidak, yaitu unsur subjektivitas masing-masing. Tetapi sebenarnya kalau dikatakan apa yang dikatakan oleh
RG ini sangat pedas, itu lebih pedas lagi berapa ratus ribu rumah tangga di Indonesia sekarang sejak kenaikan BBM yang meregang kehidupan rumah tangganya karena harga telur naik, harga BBM naik. Dan ada benarnya juga, tidak salah kita punya IKN, tetapi kalau APBN itu tersedot ke IKN dan akhirnya hal-hal basic seperti harga gas 3 kg, BPJS, pendidikan, listrik di rumah itu jadi mahal, itu ya memang tindakan yang kurang tepat dari pemerintah. Jadi saya pikir ini adalah dialektika saja, yaitu dinamika dalam berkomunikasi ya, masukan dari masyarakat. Saya pikir seharusnya lebih banyak lagi ratusan ribu orang seperti Rocky Gerung yang harus hadir di Indonesia ini. Jadi jangan hanya ada satu Rocky Gerung, kalau bisa mungkin 1 juta atau 2 juta Rocky Gerung harus diproduksi di Indonesia, cara berpikir dan cara menyampaikannya. Jadi ya jadi kepala negara atau kepala daerah, pejabat publik harus bisa dikritik, baik itu dengan cara yang akademis maupun dengan cara yang pasaran. Karena kalau kita lihat benar-benar di pasar gitu ya, di pasar, di terminal, sama aja masyarakat juga menyampaikan mungkin lebih kasar daripada Pak RG gitu. Mudah-mudahan ada 1 juta atau 2 juta Rocky Gerung hadir dalam ya sore nanti atau besok pagi gitu. Itu lebih bagus buat kehidupan ekonomi Indonesia supaya harga-harga jangan mahal. Saat ini harga kehidupan Indonesia mahal. Itu bagaimanapun juga presiden adalah simbol negara ya. Jadi nggak bisa sembarangan seperti kayak tadi menurut dibilang seperti di Amerika nggak apa-apa. Itu Amerika, ini Indonesia. Kita punya kultur, kita punya budaya. Ya kalau misalnya tadi komentar sebelumnya bilang mau tambah RG yang banyak, ya sekarang saya bisa bilang jangan bilang bajingan tolol juga berarti yang barusan ini, karena itu dia bicara dalam konteks yang berbeda lagi. Kita kalau didiskusikan seperti itu panjang Bu. IKN ini kita bangun kan juga untuk menambah ekonomi Indonesia. Sebagai politisi harusnya mengkritik pemerintah dengan sopan dong. Kan kita negara Indonesia harus beretika baik, sopan, berkultur, beretika yang semestinya. Itu bajingan tol itu sudah keterlaluan. Bener sih presiden sebagai simbol negara. Emang Pak Rocky Gerung prestasinya apa? Kan Pak Jokowi udah bangun tol, udah bangun sodetan Ciliwung itu. Ya, Pak Rocky Gerung nggak cuma bisa berkata-kata begitu. Apa prestasinya? Apa yang dia kreasikan? Apa yang dia ciptakan? Nggak ada, kan cuma mengkritik doang. Nah, itu sama aja ya. Kalau Anda dikatakan balik gimana rasanya? Kesel gak? Itu aja sih ya. Opini saya. Pak Rocky Gerung ini kan sebenarnya seorang berpendidikan. Tidak seharusnya orang berpendidikan seperti beliau itu mengatakan bajingan atau tolong. Boleh aja Pak Ramli bilang menciptakan banyak-banyak Rocky Gerung. Pemikirannya boleh, tapi tidak disertai dengan kata-kata seperti ini. Presiden itu simbol negara. Sebenci-bencinya kita sama presiden atau lawan politik kita, tidak seharusnya Pak Rocky Gerung itu kata seperti ini. Ya kan? Pemikirannya itu boleh kita ajukan, tapi harus disertakan kata-kata yang bijak, tidak dengan emosional. Kita di negara Indonesia, bukan Amerika atau tempat di luar. Kita ada timur, ya kan? Rocky Gerung, ya saya cuma pikir begini, kalau dia dikatain bajingan gila, bajingan tolol, itu dia suka nggak? Pantas gak gitu loh. Dia katanya dosen apa, dosen tolol tuh. Saya juga dosen, nggak akan saya ngomong seperti gitu. Jadi tolong aja dikasih tahu Pak, itu etikanya etika orang-orang gila itu. Oh saya kira yang nggak perlu ada itu loh. Jadi sebaiknya memang ditangkap aja yang seperti gitu ya. Terima kasih. Ibu, dia kan selalu benci sama Pak Jokowi ya. Ya, suruh dia Pak Jokowi usir aja. Gitu aja kan. Gitu aja maksud saya. Komentar aja. Kalau secara kata-kata memang kurang pas. Tapi menurut saya itu karena sebab akibat ya. Hanya zaman pemerintahan sekarang ini dipelihara basar-basar dengan mulut-mulut nyinyir yang sembarangan. Jadi saya pikir itu sebab akibat. Jadi harusnya basar-basar itu dieliminasi saja, jangan bikin jadi pemecah belah bangsa ini.
Kalau buzzernya dipelihara, jadi ujaran kebencian tuh banyak bersaut-sautan. Lihat aja para buzzer dengan mudahnya ngomong sembarangan tapi tidak ditangkap. Ya, saya cuma nanya equal treatment aja. Makasih. Baik. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Rina Amelia.